Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang cenderung gemar melihat kesalahan orang atau mempersalahkan orang lain itu biasanya disebabkan oleh dua hal. Satu, kekurangan pengetahuan. Dua, karena sok tahu. Orang-orang Farisi yang telah kita dengar dalam Injil adalah tipe orang yang terlalu repot dengan masalah orang lain, bukan karena mereka punya pengetahuan yang cukup, juga bukan karena mereka kekurangan pengetahuan, tapi karena mereka sok tahu. Mereka dengan begitu gampang mempersalahkan murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Padahal Yesus yang tahu betul sejarah keselamatan atau sejarah hari Sabat sudah menemukan dalam sejarah bahwa Daud dan pengikutnya juga pernah melanggar hari Sabat dengan memakan persembahan-persembahan di bait Allah. Juga imam-imam yang melanggar hari Sabat dengan memakan persembahan-persembahan di bait Allah. Tapi orang tidak mempersalahkan. Giliran murid-murid Yesus yang melakukan, kok dengan begitu gampang orang Farisi mempersalahkan. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai umat dan manusia, kita punya kecenderungan seperti orang Farisi, terlalu gemar mempersoalkan kesalahan orang atau mempersalahkan orang karena kita tidak tahu atau karena kita sok tahu. Kita tidak tahu baik sejarah, kita tidak tahu baik ajaran yang benar, tapi kita sudah berbicara sok tahu. Banyak kita terjebak karena kita sok tahu dalam segala hal, lalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan komentar-komentar yang kemudian ujung-ujungnya seperti tepuk air di dulang lalu kena muka sendiri. Atau dalam bahasanya Tony, sering dia berkomentar begini, prinsip saya, jangan sampai mengucapkan kata-kata seperti kita membuang air ludah ke atas, lalu air ludah itu jatuh dan kena muka sendiri. Karena memang banyak juga tipe manusia dan umat yang pandai mengungkapkan kata, menyemburkan kata-kata, tapi itu adalah kata-kata yang memakan dirinya sendiri atau melukiskan keberadaannya sendiri. Contoh, banyak di antara kita yang gemar mensyairkan banyaknya jenis doa, misa-misa live streaming,
khotbah, tapi tidak pernah datang berdoa, tidak pernah datang misa. Lalu komentar banyak tentang pentingnya misa, pentingnya doa. Bapak Ibu, kalau orang bijak yang betul punya pengetahuan tentang doa, ia tidak banyak men-share-kan doa-doa di grup. Ia tidak banyak berteori tentang Ekaristi, tapi ia cuma bisa melakukan datang, berdoa, dan mengikuti Ekaristi. Bapak Ibu bisa melihat di grup-grup atau umat kita, siapa sih orang-orang yang pandai men-share-kan doa-doa, ajak orang berdoa, tapi dia sendiri tidak pernah muncul. Share-kan link misa, bicara tentang pentingnya Ekaristi, tapi kok tidak pernah muncul selama beberapa saat. Itu adalah tipe orang-orang yang kalau bukan karena tidak tahu, tapi sok tahu. Dan itu adalah gaya khas orang Farisi. Maka baiklah kita menjadikan orang beriman, umat dan pribadi yang menanggalkan gaya Farisi. Mari kita belajar dari Yesus dan murid-muridnya. Yesus itu tidak berani berbicara tentang orang, apalagi kesalahan orang, kalau dia tidak tahu baik duduk persoalannya. Dan Yesus berani melakukan sesuatu karena ia mengerti sejarah dan ia punya pengetahuan. Makanya ia berani mengajak murid-muridnya petik dan makan gandum pada hari Sabat, karena ia tahu sejarah. Daud dan pengikutnya pernah melakukan, imam-imam di bait Allah pernah melakukan, ya dia melakukan juga karena dia tahu sejarah. Banyak dari antara kita yang ceroboh, yang tidak belajar sejarah, tidak mempunyai pengetahuan cukup, tapi berani berkomentar dan berbicara banyak. Itu lagi-lagi seperti tepuk air di dulang dan percik muka sendiri, atau buang ludah ke atas lalu jatuh ke muka sendiri. Raja Hizkia dalam bacaan pertama rasanya menjadi contoh terbaik. Ia tahu bahwa ia sakit berat, ia menderita, dan karena itu ia datang berdoa kepada Tuhan dengan air mata. Ia tahu bahwa ketika Tuhan memberikan peringatan melalui Yesaya, itu sebuah peringatan dan teguran penting yang perlu dimaknai. Kita sering sudah mendapat teguran, peringatan dari Tuhan atau dari sesama, tapi sering kita tidak peduli. Malahan nasihat, teguran, dan juga input dari sesama atau juga mungkin romo dipandang sebagai sebuah kritikan, sebuah ketidaksukaan. Cobalah kita membaca secara positif untuk menyadarkan kita. Setelah mendapat teguran, setelah mendapat nasihat, mungkin juga setelah diingatkan dalam khotbah, yang paling penting bukan mempersoalkan itu, datang kepada Tuhan untuk berdoa supaya Tuhan memberikan solusi, persis seperti yang Tuhan lakukan kepada Raja Hizkia. Ketika Hizkia tahu bahwa ia telah bersalah, ia menderita, dan diingatkan oleh Tuhan melalui Yesaya, ia datang berdoa dengan air mata. Doa dan air mata itulah yang meluluhkan hati Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang, engkau tidak jadi mati, umurmu diperpanjang ditambah 15 tahun lagi. Bapak Ibu, jangan terus belajar menjadi umat Farisi, jangan terus belajar menjadi manusia Farisi yang sebenarnya tidak tahu, tapi sok tahu. Mari belajar untuk menjadi orang yang memang kita melakukan apapun karena kita benar-benar tahu hal itu. Dan yang paling penting, setelah Tuhan memberikan peringatan, mari kita mencari Tuhan dalam doa, bahkan dengan doa dan air mata. Itulah pesan dari dua bacaan suci yang telah kita dengar pada hari ini. Semoga Tuhan